Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lihat di sini ada suatu contoh soal dengan suatu balok sederhana dengan panjang 8 meter. Kemudian beban yang ada, beban merata yaitu 2 kN per meter. Kemudian ada beban terpusat sebesar 3 kN. Kemudian ada beban miring ya di sini ya. Miring di sini yaitu sebesar 1 kN. Kemudian di sini ada sudut yang dibentuk. Jadi sudut yang dibentuk di sini memiliki sudut 30 derajat. Maka kita tinggal menjadikan P2 sin alfa yaitu 1 dikalikan sin 30 derajat, yaitu kita dapatkan di sini 0,5 kN. Kemudian yang satunya lagi adalah P2 cos alfa yaitu 1 dikalikan cos 30 derajat sebesar 0,866 kN. 0,866 kN. Ini adalah nilai daripada P2. Nah, setelah kita uraikan gaya miring tersebut, maka kita dapat menghitung reaksi perletakan di titik A, yaitu berupa sendi, ada reaksi horizontal, kemudian ada reaksi vertikal, dan di titik B, yaitu reaksi vertikal. Nah, caranya seperti biasa, kita lihat di sini, sigma momen di titik A sama dengan 0. Oh ya, syarat kesetimbangan ada 3. Sigma momen sama dengan 0, sigma vertikal sama dengan 0, dan sigma horizontal juga sama dengan 0. Kita mulai dengan sigma momen. Sigma momen di A sama dengan 0, jadi kita misalkan RVB ke atas, maka kita hitung semua berpusat atau mengitari titik A sebagai pusat momennya. Kita lihat di sini berlawanan dengan arah jarum jam negatif. Jadi negatif RVB dikalikan 8. Kemudian di sini 0,5 dikalikan jaraknya adalah 6. 4 tambah 2, 6. Kemudian ditambah di sini adalah 3 dikalikan dengan jaraknya yaitu 5. Dan di sini ada beban merata. Maka beban merata ini akan diuraikan menjadi beban terpusat, yaitu dengan cara mengalihkan Q dengan jaraknya 2 kali 4. Di sini akan terjadi suatu beban terpusat sebesar 8. 8 apa? 8 kN, karena meter dengan meternya sudah dicoret. Nah, sehingga didapatkan 8 dikali dengan jaraknya di sini. Jaraknya di sini adalah 2. Nah, kita dapatkan nilai yaitu 4,25 kN. Nah, kita dapat di sini didapatkan RVB sama dengan 4,25 kN. Kemudian hal yang sama, kita jadikan sigma MB sama dengan 0, maka kita dapatkan RVA di sini dengan cara yang sama, berarti B sebagai pusat daripada gayanya semua berputar terhadap titik B. Nah, kita dapatkan 7,25 kN. Kita tulis didapatkan di sini 7,25 kN. Karena permisalan dengan hasilnya sama atau positif, maka di sini tandanya adalah positif, dan arahnya ke atas, jadi tidak perlu dibalik. Kemudian kita masuk di sigma vertikal, ini sebagai pengecekan, semua yang ada di vertikal tadi dan dijumlahkan. Jadi kita tulis plus RVA, jadi ke atas plus ya, plus RVA, plus RVB, dikurangi, yang ke bawah adalah 8, dikurangi 3, dikurangi 0,5, maka kita dapatkan nilainya ruas kiri sama dengan ruas kanan, 0. Jadi kita katakan di sini oke. Kemudian berikutnya untuk sigma horizontal, berapakah nilai reaksi horizontal di A di sini? Nilai reaksi horizontal A di sini dipengaruhi oleh gaya yang terjadi akibat dari P2 cos alfa. Nah, jadi hanya sepanjang A menuju ke E. Nah, ini nanti yang akan kita hitung sebagai gaya normal ya, gaya sepanjang batangnya tersebut. Jadi A sampai menuju ke E, tidak sampai ke B, tapi dari A menuju ke E saja, seperti itu. Berapa nilainya? Sigma horizontal sama dengan 0, maka dibuatkan misal RHA ke kanan, kita dapatkan RHA dikurangi 0,866 karena berlawanan ya ke kiri, maka kita dapatkan nilainya adalah 0,866 kN dan arahnya ke kanan. Kita tulis RHA sama dengan 0,866 kN. Oke.
Berikutnya kita akan menghitung. Berikutnya di sini ada perjanjian tanda yang baru. Perjanjian tanda yang baru ini saya highlight ya. Saya highlight di sini. Ada sesuatu yang baru di sini. Nah, ini hubungannya dengan nanti kita akan menghitung atau menggunakan perjanjian tanda di sini. Apa saja di sini? Nah, batang positif memiliki arah gaya di sini. Untuk arah ke atas ini adalah untuk mengetahui bidang atau arah daripada D atau bidang geser. Kemudian jadi yang arah vertikal ini adalah bidang D. Jadi ini kalau positif dari sebelah kiri. Jadi kalau ini saya jadikan dua view, ada view ke kiri dan view ke kanan. Arah view ke kiri di sini, D di sini untuk positif ke atas. Untuk arah ke kiri di sini negatif, maka D-nya arah panahnya ke bawah. Nah, sebaliknya dengan yang arah ke kanan juga bisa dilihat seperti itu. Kemudian di sini ada juga arah menjauhi atau arah menjauh ini. Nah, ini adalah bidang N normal. Nanti ada hubungannya dengan ketika kita menggambar bidang atau menghitung bidang N ini, kita melihat arah-arah ini. Dan kita menggambar bidang D ini, kita melihat arah-arah yang ada di sini. Dan satunya lagi adalah bidang M atau yang melengkung. Ini adalah bidang N. Jadi N untuk arah horizontal, kemudian M yang melengkung ke atas, kemudian D yang arah vertikal. Jadi ini yang bisa kita lihat untuk positif. Yang negatif maka sebaliknya bisa kita lihat N-nya arahnya ke dalam atau masuk. Jadi seperti ini nanti akan kita bahas. Kalau ke dalam ini negatif ya nilainya. Kemudian kita lihat ke bawah momennya untuk negatif dan untuk D-nya adalah ke bawah juga. Oke, kita lanjutkan. Nah, kemudian kita lihat, jadi ini sudah saya buatkan dulu teman-teman. Ini saya memudahkan. Jadi di sini ada batang-batang ya, ada batang AC, kemudian ada batang CD, ada batang DE dan batang EB. Jadi ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 batang. Nah, kita lihat. Saya tulis di sini untuk menghitung gaya normal atau bidang N, maka kita harus memiliki atau kita harus mengklasterkan ya. Di sini adalah kategori daripada batang AC, kemudian batang CD, batang DE dan batang EB. Kita lihat di sini batang AC saya tulis NX1 sama dengan, nah ini nanti saya tulis berapa kilonewton. Tapi kita tulis di bawahnya di sini X1, X1. Jadi semua yang ada di ini bergeraknya di sini ya. Nah, jadi AC bergerak, kemudian di sini CD, kemudian bergerak DE dan satunya lagi adalah bergerak EB. Nah, jadi ada 4 batang, 1, 2, 3 dan 4. Maka kita tulis di sini NX1 sama dengan, nah kita lihat, kita hanya melihat di sini aja. Kita hanya melihat di sini, teman-teman. Jadi kita hanya melihat satu sisi di sini ya. Jadi view kita melihat di arah kiri. Mata kita melihat di arah kiri. Nah, kalau kita lihat NX1, kita dapatkan RHA tadi. RHA-nya kan sudah ada ya. RHA arah ke kiri. Maka kita lihat di sini apa yang sama di sini. Arahnya ke kiri, arahnya ke kanan. Arahnya ke kanan, tapi kita lihat di sini semua yang ada di sini. Jadi ini saja yang kita lihat. Nah, jadi ini aja yang kita lihat. Nah, karena dia arahnya ke kanan sama dengan tanda ke kanan adalah negatif, maka saya tulis di sini adalah negatif. Negatif berapa? RHA. RHA nilainya berapa? 0,866. Saya tulis di sini ya. 0,866. Nah, kita dapatkan di situ. Nah, maka ketika dia di titik 0, ini sepanjang A menuju ke C adalah 0 dan 4. Pada saat X1 sama dengan 0, maka didapatkan NA-nya adalah 0 negatif 0,866. Nah, kemudian saat berada di titik C, maka sama di sini. Dia masih menerima tekanan di sini ya. Menerima tekanan di sini sebesar masih sama 0,866. Baik.
Jadi kita dapatkan pada batang AC di sini kita dapatkan yaitu NX-nya adalah 0,866. Jadi sepanjang NA dan NC adalah 0,866. Berikutnya kita masuk ke CD. Nah, ketika kita masuk ke CD atau batang yang kedua, maka batang AC ini masih terlihat atau masih memberikan masih dilihat lah seperti itu gayanya. Terus dilihat di sini, di CD ini dilihat, kemudian ketika kita di DE juga akan dilihat terus. Nah, ketika kita lihat di CD, maka kita dapatkan berapa di situ? Nah, CD di sini, maka tetap kita lihat di sini ada RHA. RH-nya berapa? 0, negatif 0,866 batang CD. Ketika saya tulis di sini X2-nya 0, jadi C menuju ke D, C-nya itu mulai dari 0, D-nya adalah 2, maaf, D-nya adalah 1 meter, maka kita dapatkan nilai yang sama juga masih, min 0,866. Nah, ketika di X2 sama dengan 1 meter atau di titik D di sini, maka masih tetap, jadi kita hanya melihat reaksi searah horizontal saja, abaikan yang vertikal, abaikan yang lain-lainnya. Maka kita dapatkan di sini negatif 0,866. Berikutnya di titik DE, ketika di titik DE masih sama teman-teman, masih sama, berarti masih terpengaruh oleh AC di sini. Berapa di sini? Negatif 0,866. Kemudian di sini berapa? Sama, negatif 0,866. Kemudian ini berapa di sini? Sama, ketika 1 meter atau berjarak di titik E di sini masih 0,866. Nah, yang terakhir adalah di batang EB. Maka kita tulis di EB di sini masih tetap terpengaruh oleh AC di sini. Kita lihat RHA berapa? Nah, RHA di sini negatif 0,866. Nah, kemudian tapi lihat di sini dari E menuju ke B di sini adalah sudah terpengaruh oleh P2 cos alfa. P2 cos alfa adalah nilainya sama dengan RH, tapi arahnya berlawanan. Ketika lihat arahnya berlawanan di sini, maka kita lihat di sini adalah positif. Jadi 0,866 ditambah 0,866. Maka di sini nilainya 0 ya teman-teman ya. Jadi pada waktu titik E pada bentang EB di sini nilainya sudah 0. Dan pada waktu X4 sama dengan 2 meter, maka didapatkan di sini juga nilainya juga sama 0. Nah, sehingga kita bisa lihat reaksi reaksi normal yang diakibatkan oleh RHA di sini hanya ada pada sepanjang bentang AC, CD, E, DE saja, nilainya ada di sini ya. Begitu sudah masuk di sini, dia sudah nggak terpengaruh ya, karena di sini sudah ada perlawanan. Jadi di sini ada RA, maka di sini ada P2 cos alfa. P2 cos alfa ini batasnya di titik E. Baik. Kemudian di sini berikutnya adalah ketika kita akan menghitung DX2.